Halo, Ilmi di sini. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menemani kalian untuk memberikan informasi-informasi terkini yang sudah kami rangkum di Rating News, berita remeh tapi penting. Hanya di Pirata Mancis. Sebelum kita ke info lokal yang pertama, tak lupa saya ingatkan kalian untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja kita ke segmen yang pertama, berita lokal. Berita pertama, berdasarkan peta zonasi resiko, Indonesia ternyata sekarang sudah bebas dari zona merah COVID-19 sejak 19 September 2021. Dikutip langsung dari kompas.com, sebelumnya ternyata masih tercatat zona merah yang tersisa hanya di kota Banda Aceh. Namun kini sudah didominasi dengan zona kuning ataupun zona orange. Bahkan di beberapa daerah sudah masuk ke zona hijau atau zona tidak ada kasus COVID-19. Nah, tentu saja hal ini merupakan kabar baik ya teman-teman. Walaupun seperti itu, kita tetap harus ingat, kita tetap harus jaga kesehatan, kita tetap harus waspada dan menjaga protokol kesehatan kita dimanapun dan kapanpun, agar supaya status COVID-19 semakin menurun dan mudah-mudahan semuanya bisa kembali seperti semula. Kita ke informasi berikutnya. Tungganai Basemen, tetua adat orang Rimba di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi, mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, untuk mendatangkan guru bagi anak-anak mereka ke dalam hutan. Nah, dari keterangan yang diterima, ternyata selama ini pendidikan anak rimba dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pendidikan formal dan juga pendidikan non-formal. Proses dan metode pembelajarannya disesuaikan dengan kondisi alam mereka. Misalnya nih, pelajaran berhitung dilakukan dengan cara menghitung pohon yang ada di dalam hutan. Tentu saja hal ini merupakan hal yang patut kita apresiasi ya teman-teman. Orang rimba sangat menjunjung tinggi yang namanya pendidikan. Hal ini tentu saja kita harus contohi dan kita harus ikuti. Karena pentingnya pendidikan itu adalah dampaknya bukan hanya untuk mereka saja, namun juga untuk kita semua. Oke, sekarang kita lanjut ke berita selanjutnya. Jaringan internet Telkom dilaporkan mengalami gangguan pada Minggu 19 September 2021 sore kemarin. Nah, Vice President Corporate Communication Telkom, Bapak Pujo Pramono mengatakan bahwa sumber gangguan ini berasal dari sistem komunikasi kabel laut Jasuka, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan di ruas Batam, Pontianak. Nah, jadi berita ini langsung dari kompas.com 3 Oktober 2020 bahwa jaringan kabel bawah laut dapat diibaratkan semacam jalan tol internet yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lainnya. Jalan tol ini lantas dipakai sebagai jalur untuk mentransmisikan data dari satu tempat ke tempat lainnya lewat internet. Jadi teman-teman pasti yang sudah menyaksikan video ini, saya yakin internetnya sudah pulih. Saya yakin kembali untuk teman-teman untuk support lagi channel ini dengan klik tombol subscribe yang ada di samping saya. Dan jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Info untuk Cryptomania. Harga Bitcoin per tanggal 25 September 2021 ada di angka 610 juta seribu rupiah per kepingnya. Hal ini tentu saja mengalami kenaikan sebesar 1,75%. Sementara harga Ethereum per tanggal 25 September 2021 yaitu sebesar 41.864.000 rupiah, kenaikan 3,47%. Nah, untuk informasi kripto selengkapnya, kalian bisa cek langsung di indodax.com. Itu dia beberapa berita lokal yang dapat kami sampaikan. Kita pindah ke segmen selanjutnya di berita internasional. Berita
pertama datang dari Korea Selatan, yakni Presiden Korea Selatan Moon Jae-in memperkenalkan BTS sebagai utusan khususnya dalam sidang umum ke-76 PBB. Bahkan pidato grup pop global asal Korea Selatan ini telah dinonton lebih dari 6 juta kali. Karena memang menurut Moon Jae-in, BTS ini adalah kelompok pemuda luar biasa yang terhubung dengan anak muda di seluruh dunia. Seperti yang diketahui, sidang umum ke-76 PBB akan dimulai pekan ini hingga Senin, tanggal 27 September nanti. Sidang PBB ini akan fokus terhadap perubahan iklim dan pandemi COVID-19. Bahkan akan menghadirkan IMF untuk membahas program vaksin senilai 50 miliar dolar Amerika Serikat untuk negara-negara miskin. Raksasa teknologi Apple merilis sistem operasi terbarunya iOS 15 untuk iPhone dan juga iPad. Memamerkan berbagai fitur baru termasuk pembaruan untuk panggilan video FaceTime. Dan untuk pertama kalinya, pengguna Android dan juga Windows dapat bergabung dengan panggilan tatap muka FaceTime. Nah, kalian pengguna Apple apa sudah merasakan iOS terbaru ini? Coba ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, berita selanjutnya. Sekelompok ilmuwan berpura-pura menjadi manusia purba untuk meneliti lebih lanjut mengenai kehidupan berburu manusia purba di masa lampau. Manusia purba yang dimaksud di sini adalah yang diyakini merupakan kerabat terdekat dari manusia modern saat ini, yaitu manusia Neanderthal yang sudah punah sekitar 35.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Tapi kini para ilmuwan melakukan hal yang di luar dari biasanya, yaitu pendekatan original dengan berpura-pura menjadi manusia purba tersebut. Hal ini tentu saja bertujuan untuk mengetahui perilaku berburu mereka. Nah, itu dia kumpulan berita internasional, semoga menambah wawasan teman-teman sekalian. Selanjutnya kita pindah ke segmen berikutnya, segmen berita olahraga. Raja tinju Canelo Alvarez dan Caleb Plant baku hantam di konferensi pers. Kok bisa? Canelo Alvarez dan Caleb Plant diketahui akan saling berhadapan untuk pertandingan unifikasi gelar super middleweight yang berlangsung pada tanggal 6 November mendatang. Masih dari dunia olahraga, pesepak bola ternama Lionel Messi kedapatan menolak bersalaman dengan pelatih PSG Mauricio Pochettino saat dirinya digantikan oleh Achraf Hakimi. Momen tersebut terjadi pada saat PSG menang tipis 2-1 atas Olympique Lyon di Parc des Princes, Senin 20 September 2021 yang lalu. Dalam rekaman pertandingan yang beredar di dunia maya, mantan pemain Barcelona itu terlihat kesal saat ditarik keluar lapangan. Terlebih, saat itu PSG baru menyamakan kedudukan lewat penalti yang dicetak oleh Neymar. Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 sudah di depan mata. Perhelatan olahraga nasional ini akan berlangsung mulai Sabtu 2 Oktober hingga 15 Oktober mendatang. Namun ada yang baru di PON kali ini, yaitu e-sport. E-sport tahun ini akan menjadi salah satu cabang olahraga eksebisi yang mana hal ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Pekan Olahraga Nasional. Beberapa kategori e-sport yang akan dipertandingkan diantaranya PUBG Mobile, Mobile Legends, Free Fire, dan juga Pro Evolution Soccer 2021 atau eFootball 2021. Itu dia beberapa berita olahraga yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian terus terupdate dengan berita-berita yang kami telah rangkum selama sepekan ini. Gak kerasa kita udah di ujung acara. Semoga kalian terhibur dan wawasannya bertambah. Tetap jaga protokol kesehatan walaupun kita Indonesia kini sudah bebas dari zona merah COVID-19. Yang mau berpendapat boleh banget, bisa tulis langsung di kolom komentar di bawah. Saya Ilmi, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di rating news berikutnya. Goodbye.